Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsiatul Izzah dari perwakilan pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Rembang. Di sini saya akan mencoba mereview sedikit tentang materi KIPPNU 3 di pengkaderan Lakut. Karena yang kita ketahui sendiri, setiap pengkaderan memiliki porsi dalam setiap materinya. Pasti dijumpai juga materi KIPPNU saat kita Magesta, kemudian Lakmot, kemudian Lakut. Namun dalam setiap jenjang pengkaderan tersebut memiliki porsinya masing-masing dalam setiap materinya, dalam kedalaman materinya maupun dalam ranah-ranah yang ingin dicapai dalam setiap pengkaderan tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit mereview terkait dengan materi KIPPNU 3 ini dengan pengetahuan yang saya miliki. Langsung saja, yang pertama pastinya tujuannya dari materi KIPPNU 3 Lakut ini yaitu terkait dengan mandat dari KIPPNU itu sendiri dalam atau ranah BEM NU itu sendiri, kemudian terkait dengan peran-peran KIPPNU dalam ranah terpelajaran maupun kepemudaan seperti itu. Langsung saja dimulai terkait dengan sejarahnya. Mungkin tidak asing lagi kalau kita membahas tentang sejarah IPNU IPPNU itu sendiri. IPNU IPPNU itu lahir itu karena awal adanya perbincangan oleh beberapa santri putri yang sedang menimba ilmu di sekolah guru agama Islam di Surakarta. Kemudian saat keputusan Muktamar NU ke-20 di Surakarta menyatakan bahwa perlu adanya organisasi di bawah naungan NU pada Kongres 1 IPNU di Malang, Jawa Timur. Kemudian selanjutnya disepakati dalam pertemuan tersebut bahwa peserta putri yang hadir pada saat Kongres 1 IPNU di Malang tersebut disebut dengan IPNU Putri, karena waktu itu belum disepakati bahwa secara resmi adalah namanya IPPNU, namun masih dalam IPNU Putri. Kemudian seiring perkembangan tahun juga mengalami perubahan-perubahan nama dari IPPNU itu sendiri sampai akhirnya secara resmi ditetapkan dengan nama IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama seperti itu. Kemudian pada tanggal 28 Februari sampai 5 Maret waktu itu, ketika kegiatan Kongres pertama, kemudian pembentukan IPNU Putri secara organisatoris dan administratif terpisah dengan IPNU. Kemudian pada tanggal 2 Maret 1955, kemudian lahirlah Ikatan IPNU Putri. Nah, namanya IPNU Putri yaitu kemudian akhirnya disepakati menjadi IPPNU, sehingga pada tanggal 2 Maret itulah menjadi hari lahirnya IPPNU. Yang menjadi ketua pertama yaitu pada saat itu yaitu Ibu Umroh Mahfudoh. Kemudian jika ditelisik dengan sejarahnya, memang IPPNU itu lahir setelah IPNU. Maka dalam setiap kegiatannya memang sudah terpisah seperti itu. Jadi IPNU sendiri, IPPNU itu sendiri. Kemudian pada saat itu pimpinan pusat IPNU Putri berkedudukan di Surakarta, Jawa Tengah. Namun pada saat sekarang kemudian dipindahkan di ibu kota negara, yaitu di Jakarta. Kemudian berkoordinasi tentang pengesahan pendirian IPNU Putri kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif. Pada saat itu masih di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif. Kemudian namun pada saat itu IPPNU mulai memisahkan diri, meminta mengajukan opsi bahwasannya IPPNU itu akan melepaskan dan membentuk aturannya
dirinya sendiri. Karena waktu itu masih di bawah LP Ma'ari seperti itu. Kemudian perjalanan IPPN itu sendiri tidak mudah, pastinya banyak lika-liku dari saat pembentukan sampai yang bisa kita rasakan saat ini. Banyak sekali perjalanan-perjalanan yang dilakukan Ibu Umroh Mahfudoh sebagai pendiri sekaligus ketua pertama IPPNU pada waktu itu, pasti banyak sekali lika-liku dalam pelaksanaan IPPNU di setiap masanya seperti itu. Maka dari itu cukup bersyukur kepada kita sebagai rekan kita yang tinggal mengembangkan, kemudian tinggal melaksanakan yang terbaik, mengembangkan untuk lebih baik lagi ke depannya, harus memiliki semangat dalam berkegiatan, yaitu ber-IPPNU. Kemudian perjalanan IPPNU itu dimulai ketika pengadaan pada bulan Februari 1956 diadakan konferensi IPPNU di Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian dilanjut lagi perjalanan itu pada tahun 1957 pada tanggal 1 sampai 4 Januari pada Kongres IPNU di Pekalongan, Jawa Tengah. IPPNU ikut serta dalam acara tersebut dan menghasilkan lembaga IPNU dan IPPNU yang sah. Kemudian berikut juga perjalanannya mengikuti Kombes, karena kita memang waktu itu karena terbentuknya itu setelah IPNU, jadi ketika misal IPNU sudah melakukan konferensinya yang ketiga, kita ya IPPNU baru yang kedua seperti itu, karena memang pembentukannya itu lebih dahulu IPNU dan pelaksanaannya juga lebih dahulu IPNU. Jadi walaupun dengan demikian kita juga patut berbangga karena memang IPPNU itu organisasi keterpelajaran perempuan di mana memang ranahnya itu kita mengangkat bahwasannya pelajar putri itu juga bisa seperti pelajar putra seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanan pada Kongres yang ke-9 IPPNU di Jombang pada tahun 1987. PPNU kepanjangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama telah berubah menjadi Pelajar Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Nah, pada saat itu nama IPPNU itu dirubah kembali. Kemudian pada tanggal pada bulan Oktober 1990 di Kombes IPPNU di Lampung menghasilkan BPOA IPPNU seperti itu. Kemudian dilanjut lagi perjalanannya pada Kongres ke-10 IPPNU di Ponpes Al Wadas, Jawa Tengah pada tahun 1991 telah menguatkan independen IPNU dan IPPNU, dan IPNU merupakan organisasi yang terpisah. Nah, pada saat itu secara resmi IPNU dan IPPNU menjadi lembaga yang terpisah, meskipun dalam pelaksanaan atau kegiatannya yang kita lihat pada sekarang ini dalam setiap kegiatan selalu dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian pada tanggal 10 sampai 14 Juli di Garut, yaitu menghasilkan menekan usia kepemudaan IPPNU agar sejajar dengan organisasi kepemudaan lainnya. Pada Kongres yang ke-10 ini, Kongres ke-10 ini menghasilkan usia tentang usia kepemudaan IPPNU yang ideal itu seperti apa. Kemudian pada Kongres ke IPPNU di Jakarta menghasilkan rekomendasi bahwa IPPNU menyambut baik pendirian PKB dengan tidak membawa nama NU, karena pada dasarnya IPNU IPPNU itu bergerak di
ranah keterpelajaran dan kependidikan, bukan mengarah pada politik seperti itu. Maka dari itu dari IPPNU itu sendiri mendukung adanya partai politik, namun dalam pergerakannya tidak ikut campur dalam kegiatan politik seperti itu. Kemudian banyak sekali perjalanan-perjalanan yang tidak bisa diberikan pada waktu itu, karena memang kalau kita bisa menelaah dari kita awal mengenal IPPNU, pasti banyak sekali perjalanan dan lika-likunya saat kita mengikuti IPPNU dari setiap zaman sampai sekarang. Apalagi pada zaman sekarang kita bertabrakan dengan namanya zaman yang milenial, bahkan generasi Z. Karena pada waktu kita media sosial itu belum terlalu di nomor satu kan, namun pada sekarang pergerakan media sosial di ranah IPPNU itu sangat luar biasa. Kemudian konteks IPPNU. Konteks IPPNU ini berkenaan dengan bagaimana mandat dari IPPNU itu sendiri di ranah keterpelajaran dan kepemudaan di kalangan santri putri, kemudian kepemudaan putri yang lainnya. Konteks IPPNU itu ada 3, yaitu bidang kepemudaan, kemudian kemasyarakatan, dan gerakan keagamaan. Dalam konteksnya itu sendiri, IPPNU dalam ranah kepemudaan pastinya, karena IPPNU itu adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Pelajar adalah kepemudaan putri, seperti itu. Jadi yang menempatkan organisasi dan pada menetapkan diri sebagai pusat keutamaan, pemberdayaan, serta wawasan ini mensyaratkan bahwa organisasi dan anggotanya untuk senantiasa memiliki hasrat untuk belajar terus-menerus untuk memahami segala segi kehidupan. Anggota dan kader IPPNU mempunyai pandangan dan wawasan yang luas. Karena apa? Karena pada dasarnya IPPNU itu memang wanita yang menggunakan perasaannya. Jadi mungkin banyak menggunakan perasaan daripada logika seperti itu. Jadi memang perlu sekali IPPNU itu lebih membuka pandangan dan wawasan luasnya, lebih bukan berperan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dalam konteks kemasyarakatan. Nah, pastinya IPPNU itu juga bergerak dalam sosial kemasyarakatan yang ada. Karena kita IPPNU itu pastinya sering dibutuhkan di masyarakat. Karena sebagai badan otonom NU yang bergerak dalam dunia keterpelajaran, IPPNU mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun kader-kader NU yang berkualitas, berakhlakul karimah, demokratis, dan mampu mengamalkan dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi kita sebagai kader IPPNU yang nantinya menjadi seorang pendidik utama bagi calon ibu nantinya. Karena kita nantinya pasti akan menjadi ibu yang akan mendidik anak-anak kita, akan diarahkan kemana. Jika kita sudah memiliki patokan atau memiliki pegangan dalam IPPNU, pasti jangan sampai keturunan-keturunan kita nanti keluar dari ranah kita, yaitu beraliran di luar ahli sunnah wal jamaah Hanafiyah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada konteks dalam gerakan keagamaan. Kalau ini IPPNU tidak pastinya tidak jauh dari konteks gerakan keagamaan, karena pada dasarnya juga IPPNU ini bergerak di Nahdlatul Ulama seperti itu. Jadi pada dasarnya gerakan IPPNU pasti
banyak kegiatan keagamaan seperti pengajian, mengikuti pengajian, kemudian membaca kitab dan lain sebagainya seperti itu. Namun dalam kegiatannya yang sekarang dikemas menjadi yang lebih menarik, seperti lebih kepada yang menarik minat pada kader-kader generasi penerus. Karena kalau generasi sekarang diberikan hanya mengaji, hanya seperti itu, mereka pasti akan membosankan. Kemudian dari berbagai konteks yang ada, memang IPPNU itu sangat berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan nanti kita sebagai calon ibu yang nantinya akan mendidik anak kita. Jadi beruntunglah bisa bergabung dengan IPPNU seperti itu. Kemudian ada pun juga tantangan-tantangan IPPNU pastinya. Tantangan-tantangan dari IPPNU itu yang pertama berasal dari permasalahan pribadi dari IPPNU itu sendiri. Biasanya itu gagal memahami apa sih itu IPPNU. Biasanya itu lebih berperan. Nah, jangan sampai kita dibilang IPPNU yang berperan, tapi IPPNU yang berperan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan kolektif. Kolektif ini seperti dalam kegiatan keorganisasian yang setengah-setengah. Mungkin karena IPPNU itu lebih banyak pekerjaannya mungkin ya, jadinya itu kadang dalam pelaksanaannya itu setengah-setengah, mungkin karena nikah, terus terhalang izin dari suami, kemudian dan lain sebagainya, karena pandangannya dari orang tua dan masyarakat, kenapa perempuan sering keluar malam, padahal kita sedang berjuang di IPPNU seperti itu. Namun jangan mematahkan semangat kita sebagai kader IPPNU berhenti karena hanya adanya omongan seperti itu. Harusnya kita lebih membuktikan bahwa kita itu tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan terkait dengan bangsa, permasalahan bangsa atau kontribusi secara kolektif, di mana pada dasarnya memang IPPNU juga berperan dalam demokrasi dalam Indonesia. Kita juga ikut berperan karena kita organisasi kepemudaan yang nantinya akan meneruskan bangsa ini akan dibawa kemana seperti itu. Mungkin itu saja terkait dengan review materi dari saya. Apabila ada banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati, banyak kata yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya hanya manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, seperti itu. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.